Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita pada perayaan ini saya buat jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Saya akan mengisahkan sebuah cerita yang pernah saya dengar dari teman saya. Beberapa tahun lalu, seorang pastor dari Kanada bersama beberapa mahasiswa mengikuti program studi lapangan musim panas di salah satu perkampungan di pedalaman Kenya. Dalam salah satu perjalanan, kendaraan atau jeep yang mereka gunakan mengalami kerusakan berat. Kemudian mereka mencari-cari dan menemukan seorang montir di desa yang lain. Lalu mereka meminta bantuan dari montir sederhana itu. Montir itu mulai memeriksa kendaraan tersebut dan dia menemukan apa kerusakannya. Lalu ia pergi ke kota untuk membeli suku cadang dan dia membutuhkan 3 hari lamanya bekerja hingga kendaraan itu bisa digunakan kembali. Ketika sang montir pergi ke kota dan bekerja selama 3 hari, sang pastor yang adalah pembimbing dari kelompok mahasiswa itu mulai merasa cemas. Dia membayangkan bahwa akan ada tagihan yang besar dan mahal kepadanya. Karena takut bahwa ia tidak mampu membayarnya, lalu ia mulai berpikir apa yang harus dilakukan. Dia pergi ke satu tempat yang tersembunyi dari orang lain, lalu mulai menghitung semua uang yang ada padanya. Lalu dia berpikir, kalau bengkel itu meminta yang besar, maka semua uang itu akan habis. Lalu sebagai caranya adalah dia mulai menyisihkan beberapa bagian dari uang itu, lalu memasukkannya ke dalam kaos kakinya. Dengan harapan kalau montir itu meminta uang, dia akan membuka dompetnya, tasnya dan berkata, hanya ini yang ada. Lalu setelah pekerjaan selesai, pastor itu bertanya kepada sang montir, berapa yang harus saya bayar untuk perbaikan mobil itu? Lalu montir itu menjawab, pastor adalah pelayan Tuhan dan pastor sudah mengabdikan hidup pastor untuk pelayanan. Saya melakukan pekerjaan ini untuk Tuhan, maka Tuhan akan membalasnya. Dan untuk pastor semuanya gratis. Pastor itu sangat tersentuh dengan peristiwa itu dan dia mulai merefleksikan apa yang terjadi. Lalu di dalam hati ia mengakui bahwa montir sederhana itu ternyata memiliki iman yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Orang yang hidup dalam keterbatasan itu tidak diperbudak oleh ketakutan kehilangan uang atau ambisi untuk mendapatkan uang. Ia sungguh percaya karena yang ia tolong adalah pelayan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya, pastor itu mengatakan dengan jujur bahwa dirinya jauh lebih kerdil dalam hal iman dibandingkan orang itu, karena ia justru masih dikuasai oleh rasa takut kecemasan dan masih memiliki keinginan untuk menyimpan sebagian dari uangnya untuk perjalanan berikutnya. Saudara-saudari terkasih, kisah ini sesungguhnya bukan pertama-tama tentang uang. Kisah ini berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yakni ketakutan. Dan kisah ini akan membantu kita untuk memahami pesan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Baik Nabi Yeremia maupun para murid Yesus menghadapi alasan yang sangat nyata untuk menjadi takut. Yeremia dalam bacaan pertama mengalami penolakan. Dia difitnah dan bahkan diancam.
Orang-orang di sekitarnya menunggu kapan ia akan jatuh. Namun di tengah tekanan itu, ia berkata, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus mempersiapkan para murid untuk menghadapi dunia yang tidak selalu menerima mereka. Mereka akan mengalami penolakan dan penganiayaan. Namun anehnya, justru dalam situasi seperti itu, ketika para murid memiliki ketakutan-ketakutan besar, dan ini juga ketakutan yang beralasan, Yesus berkata berulang kali, atau tepatnya 3 kali dalam bacaan Injil, janganlah kamu takut. Lalu mengapa Yesus berkata kepada para murid, janganlah kamu takut? Apakah ini hanya semata-mata kata-kata peneguhan? Saya kira jauh lebih daripada itu. Kata-kata Yesus jangan takut maksudnya bukan hanya penghiburan secara psikologis, tetapi ada sebuah makna yang lebih jauh yang mau disampaikan ketika Yesus berkata jangan takut. Bagi Yesus, ketakutan tidak boleh menjadi penguasa di dalam kehidupan para murid. Ketakutan tidak boleh menjadi penguasa di dalam kehidupan para murid. Yang harus menguasai hati seorang murid adalah iman dan kepercayaannya kepada Allah. Yesus mengingatkan bahwa tidak seekor burung pipit pun jatuh ke tanah tanpa diketahui oleh Bapa di surga. Bahkan rambut di kepala kita pun bisa dihitung semuanya. Ini mau menggambarkan bahwa Allah sungguh mengenal, bahwa Allah sungguh memperhatikan kehidupan kita. Tidak ada air mata yang tersembunyi dari pandangan Allah. Tidak ada pergumulan yang luput dari perhatiannya. Masalahnya, seringkali kita lebih percaya kepada kekuatan kita sendiri daripada kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Kita takut tentang masa depan, kita takut kehilangan pekerjaan, kita takut sakit, takut kekurangan, kita takut gagal. Dan yang sering terjadi adalah ketakutan-ketakutan ini perlahan-lahan menguasai dan menggorogoti hati kita. Akibatnya kita kehilangan sukacita, kita kehilangan kegembiraan, kita kehilangan damai. Hidup kita seakan-akan bergumul dengan ketakutan-ketakutan dan kecemasan itu. Padahal kita tahu bahwa ketakutan kita, kecemasan kita tidak akan pernah mampu untuk menyelesaikan masalah. Justru itu akan membuat kita semakin gelisah. Sebaliknya, iman memberi kita keberanian untuk melangkah meskipun kita belum melihat jalan keluar. Montir dalam kisah pastor tadi adalah contoh sederhana tentang orang yang hidup dengan iman. Ia tidak kaya, tidak memiliki banyak jaminan hidup, tetapi ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara dirinya. Karena itu ia dapat memberi dengan murah hati dan hidup dengan hati yang bebas. Santo Yohanes Paulus II pada awal pelayanannya sebagai paus pernah menyampaikan seruan yang sangat terkenal, dan ini adalah kata-kata pertama yang dia ucapkan ketika terpilih menjadi paus. Dia mengatakan demikian, jangan takut, bukalah lebar-lebar pintu bagi Kristus. Kata-kata itu lahir dari keyakinan bahwa Kristus yang hadir dalam hidup kita akan menghalaukan ketakutan yang besar, akan mengubah kecemasan-kecemasan kita, dan perubahan itu terjadi karena Allah tetap mengasihi kita seperti apapun keadaan kita. Saudara-saudari terkasih, mungkin hari ini dari antara kita yang datang ke gereja ini ada yang membawa kecemasan tertentu. Mungkin ada masalah keluarga
yang belum selesai, atau ada yang cemas dengan kondisi kesehatan yang mengkhawatirkan, atau seperti tadi juga dalam doa umat, ada yang memohonkan doa karena mengalami kesulitan finansial, atau mungkin ada juga yang merasa masa depan yang belum pasti. Sabda Tuhan hari ini tidak mengatakan bahwa semua masalah itu akan langsung hilang, tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak menghadapi seluruh persoalan itu seorang diri. Allah yang menyertai Yeremia adalah Allah yang sama yang juga menyertai kita di dalam pergumulan hidup kita. Karena itu mari kita belajar menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Jangan biarkan rasa takut itu menjadi pusat kehidupan kita, tetapi jadikanlah Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Dan ketika ketakutan datang, ingatlah kata-kata Yesus dalam Injil hari ini, jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Orang yang sungguh percaya bahwa dirinya dikasihi Allah akan menemukan keberanian untuk terus melangkah walaupun belum ada kepastian. Sebab ia tahu bahwa di setiap langkah hidupnya Tuhan akan selalu hadir. Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan dia. Amin.